Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi selamat sore kepada semuanya. Seperti biasa, bertemu dengan saya lagi, Sule Joker, yang berarti suara lelakon Joko ini keren. Dan sekarang ini menurut versiku atau perjalanan atau lelakonku dalam kebatinan atau spiritual yang bermetamorfosa atau berganti dalam spiritual menjadi supernatural dalam sebuah lelakon saya. Ya, halo. Oh iya, saya akan menceritakan perjalanan saya. Jadi gini, usia aku dulu ketika aku lahir di objek wisata Batu Seribu, bawahnya itu kan ada Sendang Lele yang terkenal tuh, yang sering masuk situs-situs itu. Oh iya, itu kenyataan. Makanya aku menceritakan perjalananku atau lelakonku untuk edukasi tujuan ya semuanya seperti itu. Jadi gini ceritanya. Jadi zaman sekolah SD itu zaman itu aku kelas SD kelas 3. Kelas 3 itu secara penelaahanku itu masih kecil. Orang masih dibilang dewasa-dewasanya orang hidup menuju ke masa depan. Cuman belum punya pikiran buruk. Belum mikir neko-neko. Masih cuman istilahnya belum bisa berpikir buruk lah. Tapi mau memasuki fase bisa berpikir buruk. Itu menurutku. Nah, jadi waktu itu kalau minggu itu aku ke bukit. Kalau ada yang tahu objek wisata Batu Seribu sebelah timurnya, itu tempatku. Nah, itu kebiasaanku nyari rumput, nyari kayu bakar. Nah, itu waktu itu masih 5 jam 5 atau setengah 5 gitulah, atau selepas setengah 5. Itu tuh saya seperti orang kerasukan. Jadi maksudnya gini, tiba-tiba itu tanpa seizin kakekku, nenekku yang sekarang sudah almarhum semua, itu tiba-tiba aku ngambil arit yang buat cari rumput, buat cari kayu bakar. Aku ambil, setelah buka pintu baru dihalangin sama nenekku. Nenekku bilang, "Mul, nama asliku kan Mulyono, kalau nama artisnya kan Sule Joker. Mau kemana nak cucuku gitu kan katanya kan. Mau ngarit. Lah kamu itu gimana sih mau ngarit mencari rumput, ini jam berapa? Oh iya, belum siang ya nek gitu kan. Udah ntar aja saya bangunin tidur lagi gitu kan. Setelah aku pikir-pikir, aku apa ya, dari kecil sudah bermain hal-hal seperti itu. Jadi intinya apa ya, oh iya, bener gitu ceritanya. Jadi di usia seperti itu yang aku jelaskan, aku pun sudah mendengar dimensi dunia gaib.
aku sering mendengar kalau malam itu ada suara kuda, dan aku begitu piawai menyembunyikan cerita itu sendiri. Setelah sekarang, kalau dulu cuman tak pikir biasa, ibarat gini. Aku itu proses perjalanan entah itu di jalan atau dunia artis atau dimanapun, setelah sekarang aku pikir aku harus bicara gitu kan. Aku udah terlatih dalam hal-hal seperti itu, yang penting tidak mengganggu gitu loh. Nah dulu kalau ada hal-hal yang mengganggu dunia gaib, kakek saya turun tangan, entah itu dengan ilmunya apapun. Seingat saya gitu. Setelah kakek saya kelas 5 SD itu almarhum. Iya, gitu ceritanya. Jadi, iya, makanya aku bilang ini tentang perjalanan spiritual. Spiritual menurutku itu kan kata-kata atau bahasa yang digunakan orang-orang tertentu dalam perjalanan spiritual menuju supranatural. Nah, jadi itu menurutku itu hanya kata-kata orang-orang yang memang punya terah keturunannya dalam pencarian jati dirinya gitu. Enggak setiap jam itu aku mendengar suara kuda, cuman kudanya itu cuma satu, dan yang mendengar itu hanyalah aku. Artinya maksudnya bukan semuanya bisa mendengar suara itu seperti itu. Jadi itu aku dengar itu hanya malam. Kalau malam sering aku dengar, apalagi ketika aku mau tidur gitu. Oh enggak, intinya kuda. Tidak akan aku jelaskan kuda terbang atau kuda perang atau kuda biasa peliharaan. Intinya adalah kuda. Dan esensinya adalah kan bicara yang gaib. Bukan imajinasi, bukan karangan. Emang saya udah terlatih dari kecil dalam hal-hal seperti itu. Yang enggak, ngapain aku harus bicara hal-hal yang nyata? Kalau hal-hal yang nyata itu bisa dipelajari dengan mata dan pendengaran dan lain-lain, tidak umum. Tapi kalau hal-hal yang gaib hanya orang-orang tertentu. Nah, justru ketika orang-orang tertentu itu tahu, itu bermanfaat. Kalau beliau-beliau mereka punya ilmunya, mereka akan menolong kalau yang baik. Tapi kalau yang iya seperti itu. Oh iya, enggak. Gini loh. Kalau menurutku, adanya manusia di permukaan bumi, semuanya itu intinya kan awalnya, lahirnya itu baik semua, awal dasarnya. Jadi hamba Allah, makhluk Tuhan, itu inti dasarnya ketika lahir kan baik semua tuh. Dan ketika perguliran waktu menuju ke masa depan kan berubah tuh. Nah itu dia. Tapi dasar awalnya kan saudara, ciptaan Allah, Tuhan semua. Kan seperti itu. Oh iya, benar. Kalau enggak percaya, kalau melihat faktanya dulu ya. Lalu digabungkan dalam dimensi spiritual yang aku bilang. Itu kan cerita itu kan masa kecilku ketika 3 SD.
Itu yang di Desa Baseng, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo. Nah, di Desa Baseng, Kecamatan Bulu, itu ada sekolah yang namanya SD Gentan 1. Nah, di situ rumahku yang sekarang ditempati anaknya kakekku, Pak Le Surat namanya. Itu coba aja ke sebelah timurnya, paling nggak jauh lah, 50 meternya. Kalau nggak tanya, di situ ada namanya Pelatar. Jadi Pelatar itu nyambung ke bukit. Pelatar itu ibaratnya apa ya? Kayak karang bekas lautan. Karang bekas lautan. Batunya itu neronjol-neronjol kayak surikaya gitu. Nah, situ ada lubang yang seperti bekas misterius lah, ibaratnya lubang nggak yang masuk akal, tapi alami, dan itu ada airnya. Coba di situ, itu bagus buat konten. Di situ ada lubang yang cukup dalam, ada airnya, tapi nggak membahayakan karena tingginya cuma sedengkul. Tapi airnya nggak habis-habis. Walaupun musim kemarau itu cuma berubah butek, tapi kalau nggak kemarau ya bening. Kalau kemarau cuma butek doang, seperti itu. Jadi itu kan tembusannya kan bukit yang aku bilang itu. Tembusannya itu kayak sebuah batu-batu besar yang dimana melingkar dari ke timur ke arah Wonogiri, ke arah Klaten. Itu kayak ibaratnya di bawahnya itu seperti tempat apa ya, masa lalu menurutku itu adalah tempat bendungan atau sesuatu yang bisa membendung air, seperti itu. Makanya tak bilang batu atau semodel batu atau namanya Pelatar. Kalau sebutan kecilku sih namanya Pelatar, tempat main layanganku. Yang tak sebut aku bilang tadi, ada suara kuda itu, seperti itu. Iya benar. Seingat saya, ini kan konten yang dimana lelakon atau perjalananku dalam berspiritual akhirnya menemukan apa yang dikatakan supranatural. Jadi intinya waktu itu kakek saya itu kalau mengobati atau mengeluarkan ilmunya, Al-Fatihah itu pasti. Al-Fatihah, surat Al-Fatihah itu pasti. Enggak, saya nggak tahu. Selanjutnya itu menurut ya kakek saya kan yang punya ilmunya, saya nggak tahu apalagi. Intinya seperti yang aku jelaskan, surat Al-Fatihah itu pasti. Entah pun itu sedang apa dan apa, yang jelas sedang mengeluarkan doa atau ilmunya. Karena kenapa? Karena semua anak-anaknya merantau, cucu-cucunya pun kadang ke tempat kakekku semua. Dan satu-satunya cucunya yang di rumah kakek dan nenekku itu yang sekarang sudah almarhum, itu dulu saya saja. Jadi saya tahu persis, walaupun saya enggak secara langsung apa dan apa gerak-geriknya atau tingkah lakunya itu kan saya sering juga diajak
sama nenekku sama kakekku kalau dalam hal-hal yang bersifat spiritual seperti itu. Memang seperti itu. Oke, mungkin hanya itu dulu. Eh, ya semuanya pasti ada hikmah, ada hidayahnya. Itu dulu dari saya, Sulik Joker, atau suara lakon Joko ini, atau Jawanya itu kalau Joko ini itu perjaka, keren, kerennya itu kan keren, makanya Sulik Joker itu suara lakon Joko ini keren. Oke, terima kasih guys semuanya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat kita semua.